jelang pertandingan melawan Cina di tanggal 5 nanti, saya berharap suasana dan kritikan-kritikan di media sosial maupun di platform apa saja begitu harus dalam keadaan baik, dan supaya kita semuanya mendapatkan pencerahan-pencerahan yang kemenangan terhadap Bahrain 1-0 ini kembali membangkitkan gairah kita. Nah, jangan sampai situasi yang sudah membaik ini kita rusak dengan berbagai macam komentar-komentar kita di media sosial. Nah, karena itu saya juga berpesan kepada teman-teman penggiat media sosial atau pengamat-pengamat, tolong hentikan dulu ujaran-ujaran yang tidak pantas dan tidak layak untuk dikonsumsi oleh para penonton-penonton. Thank you, terima kasih. Sukses selalu ya, belajar yang baik ya. Semangat. Baik maupun secara untuk PB Bhinneka, hati-hati di jalan Pak, teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara pribadi waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini kita semua sehat, dilancarkan rezekinya, dan tentu keluarga kita diberikan kebahagiaan. Jumpa lagi bersama Biodika Sport Channel di sini, channel yang selalu memberitakan berita tentang olahraga dan selalu konsisten untuk memberikan pendapat, opini dan persepsinya terkait dengan seluruh olahraga pada umumnya begitu. Namun kali ini kita kembali akan memperbincangkan atau akan sedikit memberikan informasi tentang bagaimana perkembangan timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia di round 3 ini teman-teman. Teman-teman, timnas Indonesia akan jalani 2 laga krusial yang akan memastikan langkah Indonesia akan terus berlanjut ke kualifikasi Piala Dunia atau akan berhenti teman-teman. Bulan Juni nanti, tepatnya di tanggal 5 dan tanggal 10, akan menjadi saksi bisu perjuangan anak asuh Patrick Kluivert dan asisten pelatih Alex Pastor tentunya, dan Denny Lanzat, sebab nantinya ini akan menghadapi 2 laga yang sangat-sangat menentukan pastinya dan sangat pasti memberatkan, dan ini juga pastinya akan menguras tenaga dan energi kita semua sebagai penonton timnas Indonesia, sebagai pecinta timnas Indonesia, sebagai federasi PSSI tepatnya begitu, dan tentu juga tim kepelatihan yang saat ini sedang memutar otak bagaimana menghadapi 2 laga terakhir begitu teman-teman. Sebagai persiapan, timnas Indonesia akan melakukan training center begitu atau pemusatan latihan tepatnya di Bali tanggal 26 teman-teman. Nah, kita tahu bahwa di tanggal 5 Juni dan tanggal 10 nantinya kita akan bertanding melawan Cina, dan di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta teman-teman. Saya berharap teman-teman semuanya bisa hadir mendukung timnas Indonesia, dan kalau seandainya tidak bisa hadir, ya paling tidak kita menonton di layar televisi kita begitu, dan kalau masih belum bisa menonton di depan televisi secara langsung begitu, mungkin ada yang masih beraktivitas, dan tentu kita berharap teman-teman semuanya menggunakan media sosial Anda untuk memberikan dukungan. Dan yang pasti jelang pertandingan melawan Cina di tanggal 5 nanti, saya berharap suasana dan kritikan-kritikan di media sosial maupun di platform apa saja begitu harus dalam keadaan baik,
dan supaya kita semuanya mendapatkan pencerahan-pencerahan yang baik pula. Dan untuk netizen yang pecinta timnas Indonesia yang sering melakukan kritikan-kritikan atau cacian atau makian, hendaknya coba lakukan calling down terlebih dahulu teman-teman ya, sebab kali ini betul-betul adalah laga penentu. Jangan sampai kemudian ungkapan-ungkapan kita di media sosial itu berdampak pada performa atau mental daripada teman-teman kita timnas Indonesia, yang mana sejak kita memenangkan pertandingan melawan Bahrain kemarin, kita sudah mulai percaya diri pastinya pasca dihajar Australia dengan gol yang sangat banyak waktu itu. Nah, kemenangan terhadap Bahrain 1-0 ini kembali membangkitkan gairah kita. Nah, jangan sampai situasi yang sudah membaik ini kita rusak dengan berbagai macam komentar-komentar kita di media sosial. Nah, karena itu saya juga berpesan kepada teman-teman penggiat media sosial atau pengamat-pengamat, tolong hentikan dulu ujaran-ujaran yang tidak pantas dan tidak layak untuk dikonsumsi oleh para penonton-penonton muda kita, karena itu bisa membuat mereka terpecah dalam hal ini. Nah, karena itu teman-teman, saya ingin mengingatkan kembali bahwa hati-hati kita dalam mengungkapkan segala macam persepsi atau pendapat-pendapat kita di media sosial seperti itu. Nah, kita tahu bahwa 5 Juni akan bertanding melawan Cina di Stadion Gelora Bung Karno. 5 hari kemudian Indonesia akan bertandang ke Jepang tanggal 10 Juni. Dua-duanya ini adalah pertandingan yang sangat menentukan, yang sangat krusial. Nah, kita berharap pertandingan nanti melawan Cina kita bisa memetik satu kemenangan, minimal tidak boleh seri begitu teman-teman. Minimal kita dapat 3 poin begitu, sehingga posisi kita yang saat ini berada di peringkat 4 dengan 9 poin, otomatis kita mencapai atau mendapatkan 12 poin. Itu sudah cukup sebetulnya untuk kita melaju ke round 4 atau di zona di zona playoff teman-teman ya. Kita berharap kemenangan itu sangat penting. Dan kalau seandainya nanti kita tahu bahwa Jepang sudah memastikan lolos ya untuk di Piala Dunia 2026 ini dengan kemenangan yang sangat signifikan, maka Jepang ketika nanti bertanding melawan Indonesia, Jepang sebetulnya tidak perlu menang lagi teman-teman ya, tidak perlu lagi harus tidak menentukan apakah menang atau kalah, dia akan tetap akan lolos ke Piala Dunia nantinya. Nah, karena itu kita berharap Jepang juga tidak terlalu ngotot ya untuk memenangkan pertandingan melawan Indonesia, dan kita berharap Jepang akan menurunkan pemain lapis kedua. Tapi kita tidak perlu merasa berterima kasih kalau seandainya Jepang itu menurunkan pemain lapis keduanya, karena kita tahu bahwa Jepang sendiri pun dari pemain yang inti dan pemain lapis kedua itu kualitasnya tidak jauh berbeda. Jadi kita tidak perlu terlalu berharap soal itu, karena pasti mereka juga memiliki kualitas yang sama. Yang kita inginkan adalah bahwa kita bisa memenangkan pertandingan, nantinya minimal kita seri. Nah, kalau kita berhasil seri, itu pasti tentu kita akan bisa masuk langsung ke Piala Dunia, asalkan Australia bisa dikalahkan oleh Arab Saudi teman-teman ya, seperti itu. Dan ketika nanti Bahrain misalnya melawan Arab Saudi, Bahrain bisa memenangkan, dan itu sangat menguntungkan buat kita. Tetapi kalau seandainya kita tidak bisa menang melawan Jepang, cukup seri, itu sudah bisa dipastikan kita akan ke zona playoff teman-teman ya. Dan di sana kita pasti akan ditunggu oleh timnas negara-negara Timur Tengah lainnya. Dan kita berharap dua opsi itu bisa menjadi bagian yang terbaik
dari perjalanan timnas Indonesia. Cina menjadi lawan kedua terakhir kita nantinya itu berada di peringkat paling buncit teman-teman. Kita tahu mereka hanya mendapatkan 6 poin dari beberapa pertandingan dia, dan tentu Cina tidak berarti tidak memiliki peluang teman-temannya untuk bisa masuk ke jalur playoff, karena kalau seandainya Cina bisa memenangkan pertandingan ini melawan Indonesia, dan pada saat nanti ketika Bahrain bertandang ke Cina begitu, lalu Cina bisa juga memenangkan pertandingan, secara otomatis Cina akan mendapatkan 12 poin, dan itu cukup bagi Cina untuk berada di peringkat 4 jika Cina berhasil memenangkan dua laga pertandingannya begitu. Nah, oleh karena itu meskipun Cina berada di peringkat paling bawah di grup C ini, Cina tidak berarti tidak memiliki peluang teman-teman ya. Oleh karena itu Cina mengusung target untuk menang melawan Indonesia. Oleh karena itu juga striker Cina yang sudah saya bahas sebelumnya melakukan shawor, saya katakan seperti itu, melakukan ancaman-ancaman dalam tanda kutip bahwa akan menghentikan langkah Indonesia untuk maju ke zona playoff atau maju ke round berikutnya lebih bersemangat begitu. Jadi striker naturalisasi asal Brasil ini, Serginho teman-teman, baru melakukan debut 2 kali nantinya. Pertama melawan Australia kemarin, meskipun tidak mencetak gol tapi merubah sama sekali, betul-betul merubah warna permainan Australia, dan saya yakin Serginho ini akan menjadi pemain penting nantinya ketika melawan Indonesia. Oleh karena itu kita mesti harus berhati-hati, dan Patrick Kluivert akan harusnya memantau begitu ya pemain ex-pemain Santos ini teman-teman. Nah teman-teman, dengan waktu yang cukup panjang ini, akankah Patrick Kluivert mampu meningkatkan performa anak asuhnya? Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir memastikan para punggawa timnas Indonesia akan melakukan training camp agar meningkatkan performa terbaiknya begitu. Nah, dikatakan di dalam sebuah kesempatan, saya kutip dari kompas.com teman-teman, Erick mengatakan bahwa kita akan ada TC lebih awal sebelum 2 laga kualifikasi, tepatnya di Bali tanggal 26 Mei. Itu yang dikatakan oleh Erick Thohir. Kemudian saat ini teman-teman, kita tahu bahwa PSSI sedang menunggu kedatangan Patrick Kluivert begitu, karena saat ini Patrick Kluivert masih ada di kampung halaman teman-teman. Nah, kedatangan Patrick Kluivert lebih cepat itu tentu ini akan membuat kita atau persiapan timnas Indonesia jelang laga melawan Cina ini akan lebih baik, karena pasti akan lebih cepat menyusun program latihan training campnya ini seperti apa begitu. Nah, PSSI saat ini sedang menunggu kedatangan Patrick Kluivert datang ke Indonesia. Nah, tentu kita semua pecinta timnas Indonesia berharap timnas Indonesia nantinya akan bisa memenangkan pertandingan pada saat melawan Cina. Patrick Kluivert dan asisten pelatihnya tentu harus jeli, harus bekerja keras, dan tentu kita semua berharap Patrick Kluivert dan asisten pelatih dan kepelatihan yang lain itu bekerja sama bahu-membahu dalam rangka meningkatkan dan membuat timnas Indonesia bekerja lebih baik dan bisa memenangkan pertandingan nantinya kawan-kawan. Nah, seperti itu. Nah, tentu kita berharap TC tanggal 26 ini semoga semuanya teman-teman ini bisa, timnas Indonesia itu bisa berkumpul lebih awal ya, karena kita tahu bahwa masih ada kompetisi-kompetisi mereka yang tentu kalau misalnya training centernya dilakukan tanggal 26, tentu ada beberapa
pemain-pemain yang tidak bisa bergabung langsung karena masih bergulir kompetisinya, terutama mungkin Jay Ises teman-teman ya, atau mungkin juga Emil Edero Mulyadi yang saat ini juga sedang berjuang. Oleh karena itu saya pastikan bahwa training center ini begitu sangat penting untuk meningkatkan level permainan mereka, kesehatan mereka, fisik mereka, kemudian kerjasama mereka, seperti itu. Terima kasih teman-teman. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, saya berharap dukungannya agar saya pribadi terus bersemangat untuk memberikan pendapat, komentar. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.